Bilal kok ndak ada nih? Maksudnya ndak, fotonya ndak dikeluarin. Kevin join. 2 menit lagi kita mulai. Suara Bapak kedengaran kan? Suara kedengaran. Kedengaran. Iya, dengar. Oke, 2 menit lagi kita mulai. Silakan kalian sebelum belajar baca doa masing-masing dulu. Berdoa dimulai. Benar-benar Nah, nanti selama pembelajaran tolong tolong mikrofonnya dimatikan. Jadi Mister akan presentasi. Kalian dengarkan baik-baik ya. Oke. Baik, pembelajarannya akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam hari ini warahmatullahi wabarakatuh. kita akan mempelajari bab 1 di buku informatikanya, yaitu pelajaran 1, melakukan penghitungan sederhana. Nah, kita Mister presentasikan materinya sekarang. Bentar ya. Kelihatan nggak presentasinya? Oke. Bentar. Baiklah, saya mulai ya penjelasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan belajar perhitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut nih, Sir pengen tanya kalian nih, kira-kira bagaimana cara kalian berhitung? Ayo. Mungkin pertama dengan kalkulator, enggak? Siapa yang masih ngitung pakai kalkulator nih? Atau yang kedua, mungkin kalian berhitung masih menggunakan pulpen dan kertas seperti biasanya. Nah, jadi Sir mau ajarkan ke kalian bahwa ada cara berhitung yang lebih cepat dengan menggunakan aplikasi yang bernama Microsoft Excel. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah itu Microsoft Excel? Nah, jadi definisi dari Microsoft Excel adalah spreadsheet atau program pengolah angka. Sekali lagi, Microsoft Excel adalah spreadsheet atau program pengolah angka yang digunakan untuk menyusun dan mengkombinasikan data. Sekali lagi saya ulangi, Microsoft Excel adalah spreadsheet atau program pengolah angka yang digunakan untuk menyusun dan mengkombinasikan data. Lalu, apa manfaatnya? Nah, manfaatnya yang pertama adalah melakukan perhitungan. Yang kedua, membuat grafik. Lalu, yang ketiga adalah analisis data. Jadi manfaatnya ini nggak hanya terbatas sama ini, tapi masih banyak lagi. Cuman ini yang utamanya, yaitu melakukan perhitungan, membuat grafik, dan analisis data. Oke, saya lanjut dulu. Nah, mungkin kalian bertanya nih kan, Pak atau Mister, kenapa sih kita ini harus pakai Excel gitu kan? Kenapa sih kita ini harus belajar Excel? Jadi tujuan kita mempelajari Excel adalah yang pertama adalah mempermudah kita dalam menganalisa data dalam bentuk tabel dan juga grafik. Nah, kalian kan pasti udah pernah kan belajar grafik atau tabel di pelajaran matematika. Jadi
dengan menggunakan Excel, kalian akan lebih mempermudah dalam menganalisa datanya. Lanjut. Yang kedua adalah ketersediaan rumus atau fungsi singkat yang mempermudah perhitungan. Nah, jadi di dalam Excel itu, jadi nanti ya di dalam Excel, kalian sudah disediakan dengan rumus dari Excelnya sendiri, rumus-rumus yang akan mempermudah perhitungan kalian. Jadi kalian nggak perlu repot-repot pikirkan formulanya apa, cukup pakai rumus atau fungsi yang sudah ada di Excel. Jadi itu akan saya jelaskan nanti. Jadi kita kan step by step, satu-satu. Jadi kita mulai dari dasar dulu. Halo. Yang ketiga adalah dapat melakukan perhitungan dengan cepat, rapi, dan teliti. Apa? Dapat melakukan perhitungan dengan cepat, rapi, dan teliti. Oke, lanjut. Nah, mungkin kalian bertanya nih, Mister, tadi kan kita udah tahu nih kira-kira untuk menggunakan apa sih tujuan kita itu dalam menggunakan Microsoft Excel, kan? Nah, mungkin lalu kalian bertanya lagi, Mister, contoh-contoh yang menggunakan Microsoft Excel itu apa? Contoh-contohnya, nih saya kasih contoh. Jadi, nah ini tahu nggak apa ini? Jadi ini adalah guru untuk menghitung nilai siswa. Ini salah satu contoh penggunaan Microsoft Excel. Jadi kalau kalian pernah lihat rapor kalian kan? Nah itu kan bentuknya dalam bentuk tabel. Di situ ada nama kalian, ada nilai tugas 1, tugas 2, ada nilai semesternya, ada total nilainya, jumlah nilainya, sampai ke peringkat. Nah itu semua dapat dibuat menggunakan Microsoft Excel. Nah, kenapa pakai Microsoft Excel? Nah, pertanyaan kalian tuh mungkin seperti itu kan? Nah, karena kalau misalnya guru-guru itu kan banyak siswanya yang harus diajar, kan? Kelas 5 aja mungkin ada 22 orang. Kan? Jadi kalau misal digabung semua bagaimana? Nah, untuk mempermudah itu, maka menggunakan Microsoft Excel agar enak dalam menentukan datanya, mengurutkan datanya. Lalu, yang kedua, contoh yang kedua apa, Sir? Contoh yang kedua adalah apa nih? Pembeli untuk menghitung total belanja. Nah, jadi kalau misalnya kalian tanyain sama orang tua kalian, seperti ibu kalian, pasti pernah kan punya daftar belanja. Jadi itu tuh, nah seperti ini. Jadi sebenarnya daftar belanja itu juga bisa dibuat ke dalam program Microsoft menggunakan Microsoft Excel. Nah, seperti yang contohnya kayak gini kan, dia ada daftar belanja bulan Oktober. Di situ ada air ulang, ada sabun mandi. Lalu nanti di sebelahnya ada jumlahnya berapa banyak, jumlahnya berapa totalnya, sampai dapat dihitung totalnya adalah 40.000. Nah, dengan menggunakan Excel, fungsi-fungsi yang seperti ini nih, kalian akan dengan mudah menghitungnya. Lalu contoh yang ketiga apa, Sir? Yang ketiga adalah pemilik bisnis untuk menghitung untung dan rugi. Kalau kalian pernah belanja ke minimarket nggak? Atau toko-toko swalayan? Nah, di depannya itu kan pasti ada kasirnya kan? Nah, pasti kasirnya di dalamnya ada tampilannya kayak seperti ini nih. Atau tampilan dari tabelnya yang di dalamnya adalah pembayaran penjualan pakaian misalnya. Terus di situ ada nama barang, harga satuan, total harga, sampai itulah total harga yang harus kalian bayar. Nah, itu juga sebenarnya dapat menggunakan program Microsoft Excel. Nah, jadi rangkum ya sekali lagi. Jadi contoh penggunaan Microsoft Excel adalah yang pertama adalah guru untuk menghitung nilai siswa. Terus yang kedua, pembeli untuk menghitung total belanja. Terus yang ketiga adalah pembisnis atau pemilik bisnis untuk menghitung untung dan rugi. Nah, sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh ini bisa kalian pikirkan sendiri, misalnya orang-orang yang kerjanya di bank, terus apalagi orang-orang kantoran. Terus kalian mungkin pernah lihat ada yang buat jadwal pakai tabel. Nah, itu juga sebenarnya bisa menggunakan program Microsoft Excel. Nah, jadi apapun itu pekerjaan yang membutuhkan analisis data dan perhitungan dengan menggunakan tabel. Oke, lanjut ya. Nah, jadi untuk seperti yang saya bilang tadi kan, jadi karena kita pelajarannya adalah TIC, jadi kita akan lebih banyak mempraktekkan pengetahuan daripada kita
mengingat. Maka dari itu dengan mempraktekkan, dengan melakukan sesuatu, kita langsung belajar di situ dan bisa terampil lebih mudah. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengan mencoba secara langsung, maka kita akan lebih mudah memahami dan lebih terampil dalam menerapkan suatu ilmu. Nah, yuk kita coba sama-sama ya. Jadi di sini Sir akan coba melalui HP Sir dulu. Jadi Sir akan memperkenalkan kalian dengan program Microsoft Excel ini. Oke. Lalu nanti setelah pembelajaran kalian bisa coba sendiri di rumah. Nanti videonya ini juga akan Sir posting. Oke. Nah, ini mukanya pada bingung nih. Siap enggak nih? Sir, Apa gimana Safa? Safa pernah coba waktu itu misalnya kayak 5, terus 3, terus langsung ke totalnya sendiri. Nah, jadi langsung 8 kan? Jadi kalian nggak perlu lagi ngitung-ngitung. Itu kan yang Safa coba kan 5 tambah 3. Itu kan masih sederhana. Coba sekarang misalnya kita menghitung uang. 3.450.000 ditambah dengan 2.158.000. Nah, itu kan kalian harus hitungnya pakai kertas atau pakai kalkulator kan? Tapi kalau pakai program Microsoft Excel, kalian tinggal tuliskan rumusnya, lalu klik sel ini, klik sel itu, langsung dapat total hasilnya. Nah, jadi tapi sebelum kalian di situ, sebelum kalian belajar menggunakan rumus-rumus tersebut di Microsoft Excel, jadi kita harus mempelajari dulu. Yang pertama adalah tampilan dari Microsoft Excel sendiri. Jadi biar kalian itu terbiasa. Kan kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Maka saya pengen presentasiin sebentar soal Excel. Ntar saya buka dulu ya. Tapi kalian udah tahu belum cara membuka Excel di laptop kalian? Jadi saya contohin ya, misalnya seperti ini ya. Bentar, saya contohin. Nah, oke, udah tampil belum layar Sir? Udah kan? Nah, jadi misalnya di sini nih, kalau program Microsoft Excel-nya ada di luar, kayak Sir ini kan nih, di sini nih. Ini kan shortcut-nya ini atau jalan pintasnya ini ada di luar. Jadi Sir langsung bisa klik nih program Microsoft Excel-nya. Tapi kalau misal kalian nggak bisa menemukan program Microsoft Excel-nya di dalam desktopnya, di sini misalnya di tampilan halaman awal kalian di laptop kalian itu nggak ada Microsoft Excel. Jadi caranya gimana bukanya? Tinggal kalian tekan tombol Windows-nya di keyboard atau klik tanda Start. Nah, dalam pengerjaan ini nanti kalian boleh minta bantu sama orang tua kalian. Jadi misalnya Sir ketik seperti ini ya, Microsoft Excel. Nah, bisa dilihatkan di sini, jadi otomatis nanti akan dicari sama ininya dan bisa langsung kalian klik nih, misalnya Sir. Nah, kayak gini kan Sir langsung ada nih Excel 2013 versinya. Jadi bisa langsung diklik, nanti otomatis akan terbuka program Excel yang seperti ini. Oke, paham kan? Coba ini hidupkan mikrofonnya dulu. Coba saya mau tanya, ada yang bingung nggak sama penjelasannya Mister? Paham kan? Oke, nanti videonya bisa ditonton lagi, kalian bisa ulangi tontonnya. Nah, sekarang Sir mau ini jelaskan Microsoft Excel-nya sama kalian. Silakan matikan mikrofonnya lagi. Bentar. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Oke. Yang udah pernah menggunakan Microsoft Excel atau pernah lihat orang tuanya pakai, pasti langsung kenal nih tampilannya kayak gini nih.
Nah, mungkin kalian kan bertanya, Sir, ini kotak-kotak ini nih apa nih, Sir, gitu kan. Jadi di dalam Microsoft Excel itu sendiri banyak menu dan banyak fungsi. Kayak gini nih kan, di sini ada menu home, menu insert, page layout, formula, data, dan lain-lain. Jadi kalian gak perlu belajar itu dulu. Jadi kita konsentrasi sama yang menu home aja. Oke. Nah, lalu yang kita pelajari adalah elemen-elemen dari Microsoft Excel-nya. Yang pertama, kalau kalian lihat di sini kan ada kotak-kotak nih. Kelihatan kan? Nah, kotak-kotak yang tergeser ini apa namanya? Nah, ini kotak-kotak yang tergeser ini adalah namanya cell. Apa? Cell. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini nih cell. Kalau bahasa Indonesianya bisa kalian bilang cell. Nah, bentar, sampai sana dulu nih. Jadi kotak-kotak ini namanya adalah sel atau sel. Nah, yang ini. Nah, lalu apakah itu sel? Jadi sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom dalam Excel. Oke? Sekali lagi saya ulang ini, sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Sekarang mana yang baris, mana yang kolom? Nah, saya tunjukin ya. Jadi kalau yang namanya kolom itu adalah yang dimulai dengan huruf. Misalnya ini. Nah, bisa kelihatan kan yang serblok itu adalah namanya kolom A. Lalu ini kolom B. Jadi kolom itu yang tersusun ke bawah. Sekali lagi saya ulang ini. Kolom adalah yang diawali dengan huruf. Jadi kalau misalnya kolom A, maka diawali dengan huruf A. Kolom ini nih bersusun ke bawah. Jadi kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Lalu mana yang namanya baris? Nah, baris dilambangkan dengan nomor. Oke, jadi ini adalah baris ke-1 dan dia mendatar atau horizontal. Oke. Kalau tadi kolom kan dilambangkan dengan dan posisinya adalah ke bawah. Nah, kalau baris dia dilambangkan dengan nomor dan posisinya mendatar atau horizontal. Nah, jadi ini contohnya adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Nah, jika kalian sudah mengetahui apa itu baris, apa itu kolom, maka tadi kan sel atau kotak ini adalah pertemuan antara baris dan kolom. Misalnya selnya arahkan ke bagian ini. Nah, di bagian ini. Ini kira-kira nama selnya sel apa? Ya? Kenapa? Ada yang manggil Mister lebih, kenapa? Oke, nggak ada ya, langsung bisa bantu jangan ya. Nah, ini balik lagi ke tadi, kalian perhatikan. Kalau misalnya klik yang ini, klik yang ini. Jadi, Sir mau nanya, ini kira-kira sel apa namanya? Jadi kan sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi, kalau Sir arahkan kursornya ke sini atau kotak yang ini, maka ini adalah sel namanya sel C3. Kenapa C3? Karena kotaknya berada pada kolom C dan baris ketiga, maka namanya di sini adalah kolom C3. Lalu kalau misalnya saya pindahkan ke sini, nah ini sel apa namanya? Sel D8. Nah, sel D8. Artinya apa? Artinya sel ini berada pada kolom D baris ke-8. Nah, jadi mungkin kalian bertanya, kenapa sih Pak? Kenapa sih Sir kita harus belajar seperti ini kan? Jadi untuk manfaat kita belajar sel itu karena nanti setiap kali kita akan mengisikan data harus pada sel-sel tertentu. Nah, coba kalian lihat di buku kalian.
di buku informatika kalian. Coba yang ada bawa bukunya silakan dibuka halaman keempat. Buku informatika halaman keempat yang di bagian mari berlatih di nomor 2. Kelihatan nggak? Sekali lagi saya ulangi, halaman keempat bagian mari berlatih di nomor 2. Nah, itu kan salah satu contoh bentuk tabel. Nah, jadi ini namanya tabel dalam Microsoft Excel. Nah, jadi waktu kalian ingin menuliskan tulisan yang pertama itu, tulisan ini, toko alat tulis Dora, nah maka itu kalian harus menuliskannya di sel A1. Nah, makanya sel A1 itu di mana? Sel A1 adalah kolom A baris ke-1. Nah, bisa kalian lihat di situ kan? Lalu tulisan barang ada di mana? Tulisan barang ada di kolom A baris ke-3. Lanjut, misalnya tulisan harga satuan. Harga satuan di mana? Kolom B masih baris ke-3. Nah, jadi pentingnya kalian mempelajari sel ini agar kalian bisa meletakkan data-data nanti pada tempatnya dan bersusun. Nah, sekarang saya akan coba membuat tabel ini di bagian Microsoft Excel yang Mister punya ya. Nah, seperti yang Mister bilang tadi, maka kita akan menuliskan toko alat tulis Dora di bagian sel A1. Nah, sel A1-nya ini gampang saja, tinggal diklik 2 kali. Kayak sering ini, klik 2 kali. Nah, maka akan bisa langsung diinput atau dimasukkan datanya di situ. Maka saya akan tulis di sini adalah toko alat tulis Dora. Nah, tapi di sini jadi masalah nih, Sir. Kok toko alat tulis Doranya sampai ke kolom B? Kan dicontoh cuma sampai kolom A aja. Nah, caranya tinggal kalian lebarkan. Apa yang kalian lebarkan? Lebar dari kolomnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini cursor kalian atau mouse kalian ini kalian arahkan ke tengah-tengah antara kolom A dan kolom B. Kalau kalian lihat itu kan di sini kan ada di pertengahan antara kolom A dan kolom B ini ada seperti tanda panah yang berbentuk plus. Nah, itu kalian. Mister, Ya. kita keluar dulu ya. Oke, siapa nih? Mama Rahmawati. Siapa yang mau keluar dulu? Oke, lanjut ya. Nah, jadi misalnya ini kan toko alat tulis Dora. Tadi kan kita pengen agar toko alat tulis Doranya pas di kolom A1. Caranya gimana? Tinggal tarik kursor kalian ke tengah-tengah antara kolom A dan kolom B. Lalu diklik dan ditahan mouse-nya digeser. Nah, kayak gini contohnya. Oke? Maka di sini akan pas sesuai dengan contoh toko alat tulis Dora. Lalu lanjut, di bawahnya kita akan tuliskan tulisan barang. Kira-kira tulisan barang ini di baris keberapa dan kolom apa? Jadi kalau kita lihat contohkan, tulisan barang ini ada di kolom A baris ke-3. Nih, saya tuliskan barang. Sir, tapi ini nggak di tengah nih, Sir. Cara ngenengahin huruf atau kata-katanya gimana, Sir? Nah, kalian bisa lihat di sini, nih di bagian atas, di situ ada namanya icon center. Jadi tinggal diklik center, maka otomatis tulisannya akan ke tengah. Jadi silakan ini dilanjutkan aja. Misalnya ini adalah pensil, lanjut pulpen. Lanjut lagi, kita tulis penghapus. Lalu di sebelahnya tulisan harga satuan. Lalu lebarkan kolomnya, lebarkan. Lalu lanjut lagi jumlah barang. Dilebarkan lagi. Lanjut lagi total harga, lebarkan lagi. Nah,
bisa blok. Caranya seperti ini. Lalu kita tengahkan center. Nah, jadi kira-kira sudah sesuai nih sama yang dicontoh nih. Jadi nanti tinggal kalian isi di sini harga satuannya apa. Misalnya di sini harga satuannya lah 2000. Lanjut 4000. Lalu 900. Jumlah barangnya adalah 5, 3, 2, 2 dan seterusnya. Nah, tinggal di bagian akhirnya kalian tulis di sini adalah jumlah biaya. Salah, maaf. Jumlah biaya bukan di sini nih. Jumlah biaya di sel A12. A12 di sini tulis jumlah biaya, lalu di bawahnya pembayaran. Lanjut lagi dan kembalian. Nah, kira-kira contoh penulisannya seperti ini. Nanti kalian silahkan coba di rumah kalian masing-masing. Ikuti contohnya. Yang di halaman 4, oke, yang di halaman 4, nomor kedua. Jadi kalian silahkan coba buat tabel seperti ini. Minggu depan akan kita bahas sama-sama. Oke? Mana nih, Sir mau lihat muka-mukanya nih. Kira-kira bisa nggak nih buat tabel kayak gini nih? Bisa. Bagus. Bisa. Jadi nanti kalian di rumah buat tabel seperti ini. Cuma dengarkan Sir dulu. Nanti di sini kan tulisannya kan toko ala tulis Dora. Nah, itu kalian jadikan toko kalian. Terserah kalian mau menjual apa. Misalnya kalau Sir toko komputer Mr. Yahya. Nah, jadi barangnya kalian sesuaikan, harganya kalian sesuaikan. Oke? Misalnya di situ bisa ditulis toko baju Safa. Jadi barangnya adalah barang-barang Safa. Misalnya barang baju ini, baju itu. Lalu misalnya toko gaming Kazi misalnya. Toko gaming Muhammad Kazi. Terus di bawahnya situ ada smartphone, ada stick, macam-macam. Jadi silahkan buat sesuai dengan toko yang kalian inginkan. Oke, paham nggak nih? Paham. Oke, pintar. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah kalian buat tabelnya seperti di contoh, jangan lupa di save ya. Jadi untuk cara save filenya, kalian klik di file ini, lalu di save. Tapi ingat ya, kalian save-nya itu di folder yang mana. Ini silakan nanti kalian minta bantu sama orang tuanya. Nah, misalkan Sir di sini di folder dokumen, namanya kalian ganti nama, misalnya sesuai dengan nama kalian. Kalau nama Sir kan di sini kan Yahya. Lalu kelasnya kelas 5. Nah, tinggal di save. Oke, gimana? Nanya, Ya. yang kalau misalnya kan Mister kan suruh buat sendiri yang tokonya. Itu diikutin ke kayak contohnya misalnya yang barang tuh A3. Ya, jadi kalian ikutin sesuai contohnya. Posisinya, letaknya itu sesuaikan dengan contoh. Tapi isinya terserah kalian. Misalnya di sel A4, misalnya A4 kan pensil. Nah, bisa kalian ganti sesuai dengan nama toko kalian. Misalnya toko bangunan. Kan nggak mungkin toko bangunan pensil kan. Jadi kalian ganti misalnya toko bangunan itu kan di sel A4-nya diganti jadi Bata misalnya. Terus yang punya toko gaming, kan nggak mungkin toko gaming jual pensil. Jadi tinggal diganti. Jadi tinggal diganti di sel A4 itu sesuaikan dengan tokonya. Nah, ini kan nanti yang Sir jelaskan ini sambil Sir rekam. Jadi nanti akan ada videonya. Silakan kalian tonton videonya. Jadi bisa kalian ulang-ulangi kalau misal kalian bingung. Oke? Oke. Oke. Sir, Ya? jumlahnya harus sama kah? Siapa? Jumlahnya? Jumlahnya harus sama kah? Enggak, jumlahnya enggak perlu sama. Jumlahnya terserah kalian.
mahal ya. Boleh, serah kalian. Yang penting harus masuk akal ya. Jangan ditulis jumlah barang, beli barangnya 1 juta, 5 juta gitu. Nanti kesusahan kalian menghitungnya. Tapi kalau misalnya di harga boleh sesuaikan. Misalnya harga HP kan ada 8 juta, 7 juta. Pokoknya terserah kalian, sesuaikan dan harus masuk akal. Karena nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar menghitungnya. Nah, kayak yang di nomor 4 ini, di bukunya di nomor 4, halaman 5, nomor 4. Nah, itu kan dia sudah mulai menghitungnya. Jadi, kalian harus sesuaikan. Nanti minggu depan kita akan belajar menghitungnya sampai selesai. Sampai menghitung jumlah biaya, sampai pembayaran dan kembalian. Oke? Oke. Mister, Ya. kalau nanti misalnya udah selesai bikin itu di foto kirim ke Kalau misalnya kan kalian kan buatnya pakai Microsoft Excel kan? Tadi filenya di save. Nah, ya. file itu yang kalian kirim. Kirimnya nanti silakan tanyakan ke orang tuanya bagaimana caranya. Nanti Sir juga akan buatkan video tutorial pengiriman tugasnya, oke? Di Classroom ke di WA? Sebisa mungkin usahakan kirimnya di Google Classroom dulu. Kalau misalnya memang udah nggak bisa, baru boleh lewat WA. Jadi Oke. kalian bisa latihan menggunakan Google Classroom, oke? Oke, Sir. Oke. Jadi untuk materi hari ini, Sir cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya, Sir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir keluar dulu ya. Bye-bye. Oke. Ya, Sir. Bye.